Halo semuanya, perkenalkan saya Mirna, mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya di sini ingin menyampaikan pandangan dan analisis saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akhir-akhir ini kembali ramai dibicarakan di ruang publik, baik di media massa maupun di kalangan politisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi negara kita, yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalamnya diatur prinsip dasar penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah teks yang sakral, dalam arti tidak boleh disentuh sama sekali. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali amandemen besar pada periode tahun 1999 sampai 2002 yang dilakukan pada masa reformasi. Tujuan utama amandemen waktu itu adalah untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, memperjelas sistem pemerintahan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Nah, sekarang, setelah lebih dari 2 dekade, muncul kembali wacana untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa isu yang sering muncul antara lain adalah wacana untuk memperkuat lembaga negara seperti DPD, memasukkan garis-garis besar haluan negara, atau pokok-pokok haluan negara ke dalam konstitusi, hingga isu yang cukup kontroversial yaitu perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, disinilah posisi saya tidak menolak ide amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tetapi saya berpandangan bahwa amandemen hanya boleh dilakukan jika benar-benar mendesak dan memiliki dasar yang kuat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik jangka pendek. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa konstitusi adalah kesepakatan dasar seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, setiap perubahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui mekanisme yang konstitusional. Amandemen bukan hanya sekedar mengganti pasal atau menambah ayat, tetapi menyangkut arah dan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa proses amandemen seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus diajak berdialog dan diberi ruang untuk memberi pendapat. Jangan sampai amandemen hanya dibatasi atau dibahas di ruang-ruang tertutup oleh segelintir elit politik. Kalau prosesnya tertutup, maka yang muncul bukan konstitusi yang memperkuat rakyat, tetapi justru konstitusi yang memperkuat kekuasaan kelompok tertentu. Berikutnya, yang kedua, kita harus melihat apa alasan utama dibalik wacana amandemen ini. Kalau tujuannya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, memperkuat peran lembaga perwakilan daerah seperti DPD, atau menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, maka hal itu bisa diterima. Misalnya dengan menambahkan pasal yang lebih tegas mengenai tanggung jawab negara dalam menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, atau digitalisasi pemerintahan. Hal-hal yang belum diatur secara spesifik pada masa awal reformasi dulu. Namun, kalau arah amandemen justru untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem presidensial menjadi lebih otoriter, maka menurut saya itu adalah langkah mundur dari semangat reformasi. Nah, kita harus ingat bahwa amandemen tahun 1999 sampai 2002 dilakukan justru untuk membatasi kekuasaan presiden agar tidak kembali seperti zaman Orde Baru, di mana kekuasaan sangat terpusat pada satu tangan. Nah, kalau sekarang
ada upaya untuk membuka peluang presiden menjabat lebih dari 2 periode. Nah, maka hal itu tuh bukanlah kemajuan, melainkan bentuk kemunduran demokrasi. Lalu yang ketiga, secara prinsip negara kita adalah negara hukum yang demokratis. Artinya, setiap perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan harus memiliki legitimasi rakyat. Legitimasi itu bisa diperoleh lewat mekanisme keterbukaan publik, misalnya dengan mengadakan konsultasi nasional, survei publik, atau bahkan referendum konstitusional. Jika rakyat tidak dilibatkan, maka amandemen bisa kehilangan makna dan menjadi sumber konflik baru. Nah, saya juga ingin menekankan bahwa amandemen bukan solusi untuk semua masalah bangsa. Banyak persoalan di Indonesia sebenarnya bukan karena kelemahan konstitusi, tetapi karena pelaksanaan hukum yang tidak konsisten. Lemahnya penegakan keadilan dan masih tingginya korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, sebelum bicara amandemen, pemerintah dan lembaga negara seharusnya lebih dulu memperbaiki pelaksanaan aturan yang sudah ada. Nah, dari sisi lain, saya juga memahami bahwa ada sebagian pihak yang mendukung amandemen karena ingin menghidupkan kembali haluan negara seperti GBHN. Nah, mereka beralasan bahwa tanpa arah pembangunan jangka panjang yang mengikat, setiap pergantian presiden membawa visi yang berbeda-beda sehingga arah pembangunan nasional jadi tidak konsisten. Alasan ini memang bisa dipertimbangkan, tetapi perlu diatur dengan cermat. Kita bisa memperkuat perencanaan pembangunan jangka panjang tanpa harus mengubah pasal-pasal pokok yang berpotensi disalahgunakan. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa amandemen konstitusi bukanlah hal yang tabu, tetapi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, proses yang terbuka, dan orientasi yang berpihak kepada rakyat. Jangan sampai amandemen dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan atau mengubah arah demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah sejak reformasi. Sekian dari saya, terima kasih.